Indonesia ini sendiri, pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan. Lantas, perlu kalian ketahui apa sih sistem peradilan pidana itu sendiri? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya sistem peradilan pidana atau yang disingkat dengan SPP ini harus memiliki dasar atau yang biasa disebut ground norm atau ground program, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap atau sesuai dengan yang diinginkan. Adapun dalam hal ini, pemahaman pengertian tentang sistem ini harus dilihat dalam dua konteks, yaitu yang pertama adalah konteks sebagai physical system, yang dimana dalam konteks ini mengartikan bahwa seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai satu tujuan. Dan yang kedua adalah konteks sebagai abstrak system, yang dimana dalam konteks ini mengartikan bahwa gagasan yang merupakan susunan yang teratur, yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Namun, perlu diketahui bahwasanya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini sendiri dikenal dengan 3 bentuk pendekatan, yaitu yang terdiri dari pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan yang terakhir adalah pendekatan sosial. Yang pertama adalah pendekatan normatif, yang bahwasanya perlu diketahui juga di dalam sistem ini, peradilan di Indonesia memiliki 4 aparatur penegak hukum, yakni yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan atau LP. Dalam pendekatan normatif ini, keempat aparatur penegak hukum tersebut dipandang sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa keempat aparatur penegak hukum ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum di negara Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan administratif. Pada pendekatan administratif ini, memandang keempat aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan atau LP ini sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja. Baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam masing-masing instansi tersebut. Adapun sistem yang dipergunakan oleh keempat aparatur penegak hukum tersebut adalah sistem administrasi. Yang terakhir adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini memandang keempat aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan atau LP, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial. Sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidaknya aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Adapun sistem yang dipergunakan oleh keempat aparatur penegak hukum ini yang telah dijelaskan tadi, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan atau LP ini adalah sistem sosial.